prinsip sales yang menurut Kak Zaro harus banget dipegang. Jadi ada prinsip di sales itu disebut dengan lampu hijau. Apa sih sebenarnya lampu hijau gitu? Semua sales tuh harus lampu hijau. Ya. Kacamatanya, ibaratnya kalau kacamatanya hijau, maka kita lihat segala sesuatu akan hijau, ya kan? Tapi kalau kacamatanya kita ganti merah, daun atau ada mobil warna putih sekalipun semuanya jadi warna apa? Merah. Nah, sales itu harus ditata pakai kacamata warna apa? Nah, kenapa disebut lampu hijau? Iya. Itu ada prinsip gitu ya, prinsip fundamental. Iya. Harus sangat dimiliki. Karena kalau kita di lampu merah kita ngapain? Stop, Berhenti. Lampu hijau kita ngapain? jalan terus. Jalan terus gitu. Ada nggak di tengah-tengah lampu hijau terus kita berhenti gitu, kita stuck, nggak mau jalan gitu? Nggak ada kan? Setiap kali lampu hijau pasti maju, pasti jalan. Nah, nanti dalam konteks sales, ketika kita komunikasi, ketika kita ketemu orang baru, reaksi yang wajar dan pasti muncul itu kan adalah ditolak. Ya Mbak, makasih Mbak. Nah, kalau kacamatanya salesnya warna hijau, maka ditolak sekalipun jadinya maju. Biasanya kan kita mental breakdown, begitu ditolak kita langsung gitu kan, kita langsung apalah, langsung lemes, langsung apa dan lain-lain, langsung kecewa, langsung ciut. Tapi kalau kita kacamatanya hijau, ditolak sekalipun seneng. Ditolak sekalipun akan maju bawaannya. Maju itu bukan berarti robos maksa gitu, kenapa sih Bu gitu, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kacamata hijau adalah ketika kita nemu penolakan, ketika kita nemu tembok nih nggak bisa ditembus gitu kan, berarti kitanya seneng dulu, kitanya terima dulu gitu, kitanya tetap semangat dulu, habis itu kita maju, maksudnya itu. Jadi ketika kita nemu sesuatu yang memang kita nggak bisa terobos, kita nggak akan ciut di situ gitu. Kita akan terima, kita akan maju lagi, kita akan terima, kita akan maju lagi. Jadi ditolak sekalipun seneng. Diterima senang, ditolak senang, berhasil senang, belum berhasil juga senang, karena kacamatanya hijau. Jadi kacamata hijau itu menjadikan segala sesuatu yang kita lihat sudut pandangnya itu adalah positif. Ditolak jadi wajar, jadi nggak apa-apa gitu, dan jadi itu lebih ke apa ya, sugesti mental sebenarnya. Kenapa? Karena dalam game akuisisi dan game telemarketing atau profiling gitu ya, mendapatkan data secara mendalam dalam satu kali telepon di customer yang belum pernah kita komunikasi sebelumnya, ibaratnya kita orang asing, itu kan nggak gampang. Tapi gimana nih, kita perlu data gitu kan, berarti kan kita perlu masuk dan mencari sebuah mekanisme dan banyak cara-cara untuk bisa masuk. Ya udah, dalam proses mencari itu kacamatanya hijau dulu, supaya kalau ditolak kitanya bersyukur, supaya kalau ditolak kitanya tetap senang, supaya kalau ditolak ya nggak apa-apa aja. Oh iya, ntar coba lagi. Jadi lampu hijau ini menjadikan mental kita menjadi lebih positif terhadap segala reaksi di luar kontrol kita. Karena mental kita itu kita yang kontrol, dia dalam kontrol kita. Kalau kita ngelihat segala sesuatunya dari kacamata yang merah, maka ditolak panik, ditolak malu, ditolak ciut, langsung nggak mau nyoba lagi kan. Tapi kalau kacamatanya hijau beda. Itu yang sebenarnya Kak Zaro benar-benar latih ke semua tim sales, bahwa kalau ditolak apa-apa, jawab aja, terima aja. Jadi segala sesuatu itu hanya perlu diterima, setelah itu kita banding lagi, setelah itu kita nego lagi. Jadi kalau ditolak, dia bilang, halo Ibu, saya dari perusahaan ini produk saya ini gitu. Oh iya Mbak, makasih, kita udah punya vendor. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu izin kenalan dulu ya Bu. Mungkin next time nanti kalau Ibu ada kebutuhan lagi boleh menghubungi Zaro. Udah kan? Jawaban kita kan kita menerima penolakannya dia. Baru kita nanya lagi, baru kita nanya lagi. Disitulah letak keberhasilan. Disitulah titik awal mula keberhasilan. Jadi seorang sales, kacamatanya harus hijau. Kalau nggak hijau bahaya. Karena gamenya game penolakan kan. Kita mau menjual sesuatu, kita mau nawarin sesuatu ke orang yang mungkin udah punya produk ya, udah punya vendornya, tapi kita pengen dia beli sama kita aja. Di situ mental kita dulu yang harus diperbaiki. Perkara reaksi orang itu sudah out of control, dan tugas kita adalah mengkontrol reaksi orang lain. Tapi sebelum itu kita kontrol dulu mental set kita untuk mampu bertahan di setiap penolakan yang akan terjadi.
Itu prinsip lampu hijau. Sebenarnya Kak Zara masih mau ngejelasin sih, lampu hijau tuh seru banget kayak kenapa prinsip lampu hijau ini penting. Lampu hijau itu kan menjadikan kita mewajarkan reaksi penolakan apapun kan. Ya, benar. Jadi ditolak apapun kita terima, ya kan? Nggak dibales pun kita terima, nggak diizinkan pun kita terima dulu. Ya. Kita terima dulu. Kenapa? Karena ketika menjual itu mengintimidasi lawan bicara. Ya. Tapi bertanya mengintimidasi ya? Enggak. Itu beda. Jadi kalau kita nggak bisa ngejual, kita bertanya dulu, kita mengenali customer secara mendalam dulu. Ada disebut ilmunya dengan close question. Jadi untuk terjadinya sebuah transaksi itu kita perlu tahu produk apa yang paling tepat untuk mereka, ya kan? Berarti kan kita perlu tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka nggak senengin, trauma mereka, apa yang bikin mereka panik dan lain-lain, atau titik kecewanya ada di mana. Dan untuk kita mengetahui sedalam itu, kita perlu bertanya. Ya. Bertanya dan dijawab dan tektokan seterusnya sampai kita punya informasi yang mendalam tentang mereka, baru kita bisa rekomendasiin produk apa yang sekiranya tepat. Jadi kalau lagi berhubungan sama orang baru, memang baiknya nggak langsung ngejual. Iya. Takut orang akan langsung terintimidasi. Dia akan langsung terburu-buru untuk enggak deh mbak, saya udah punya vendor. Ya. Tapi kalau agenda kita bukan untuk ngejual, ibaratnya agenda utama kita memang jualan, ibaratnya tuh antena di belakang. Ya. Tapi bentuk komunikasi kita bukan menjual, itu akan lebih diterima. Nah, jadi apa yang membedakan proses telemarketing yang efektif di sistem kita waktu itu sama di bisnis orang lain yang nggak works? Karena tujuannya jualan. Kalau Kak Zara bukan. Kalau Kak Zara tujuannya adalah mencari tahu dulu informasi, pain, trauma, pilihan, referensi yang mereka inginkan, dan sedalam-dalamnya untuk Kak Zara tahu pilihan dan servis apa yang akan tepat untuk ditawarkan ke perusahaan ini. Barulah nanti di lain waktu kita akan jualan. Itu jauh lebih efektif dibandingkan jualan di komunikasi pertama. Makanya untuk kita bisa mengetahui informasi sedalam itu perlu lampu hijau. Lampu hijau dulu supaya setiap kali ditolak ya kitanya tetap akan maju.